Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Allah memfardukan saum Ramadan di siang hari dan qiyamul lail di malam harinya. Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Maka siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, sungguh dia terhalang dari kebaikan yang besar. Maka kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kebaikan di bulan Ramadan ini. Ada beberapa tips bagi kita semua sebagai keluarga yang membimbing anak-anak kita di bulan Ramadan. Yang pertama adalah menanamkan kepada anak-anak kita untuk selalu rindu datangnya bulan Ramadan. Rindu bahwa Ramadan ini adalah tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat agung, tamu yang dimana dilipat gandakan pahala. Dan ini adalah tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya untuk rindu di bulan Ramadan. Jangan sampai anak-anak kita cuek di bulan Ramadan. Dan ada doa untuk menyambut bulan Ramadan adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanamkan kepada keluarga kita saum ikhlas karena Allah. Saum ikhlas karena Allah, bukan karena iming-iming dapat hadiah baru, dapat pakaian baru, atau iming-iming uang yang banyak. Tetapi tanamkan kepada keluarga kita saum itu ikhlas hanya karena Allah. Kemudian yang ketiga, ma'idatul Quran. Ada hidangan Al-Quran bersama keluarga. Rasulullah SAW bersama Jibril saling mendengarkan minimal 1 kali khatam Quran selama bulan Ramadan. Nah, di sini kita harus mengajarkan anak-anak kita selalu bersama-sama istiqomah membaca Al-Quran. Ngariung bareng bersama keluarga, bareng-bareng membaca Al-Quran. Bahkan kalau bisa sambil membaca Al-Quran dan kita membaca juga artinya, sehingga tahu apa makna arti dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang keempat, rihlah ailiyah. Rihlah ailiyah ini perjalanan bareng-bareng menuju taraweh. Jadi bukan berjalan-jalan bersama keluarga rihlah ke suatu tempat, tapi bareng-bareng jalan-jalan taraweh ke suatu masjid tertentu. Kemudian yang kelima, yang harus disampaikan pelajarannya adalah bukan hanya puasa buka aja. Kenapa harus disegerakan berbuka? Kenapa harus ada tajil? Kenapa harus tajil itu disegerakan gitu? Kenapa sahur itu diakhirkan? Nah, ini pelajaran-pelajaran yang harus disampaikan kepada anak-anak kita tentang pelajaran-pelajaran makan yang terdekat. Makanlah makan yang terdekat denganmu, dan nasihat-nasihat Islam lainnya di bulan Ramadan. Jadi jangan disia-siakan ketika kita berkumpul dengan anak-anak kita, ketika kita sahur bareng bersama anak-anak kita, kemudian kita buka bersama dengan anak-anak kita, maka selipkanlah kata-kata yang bermanfaat buat anak-anak kita, pelajaran buat anak-anak kita. Contohnya misalkan, sahur itu bukan untuk menghilangkan lapar, tapi yang dicari itu adalah keberkahan. Dengan barokah Allah, maka kita bisa nahan laparnya, kita bisa nahan hausnya di siang hari. Kalau misalkan kita sahur banyak, maka pagi, siang, sorenya itu akan loyo gitu. Rasulullah SAW itu kalau sahur itu sedikit gitu. Kurma 3 biji dan susu murni itu cukup gitu.
Nah, maka di sini ada pelajarannya bahwa sahur itu intinya bukan untuk menghilangkan lapar, tapi dicarinya adalah keberkahan dari Allah. Kemudian yang keenam, anak-anak itu kan beda-beda gitu kan. Ada anak kecil yang belum bisa puasa, ada anak-anak yang lupa terhadap laparnya gitu. Nah, ini pahalanya luar biasa kalau misalkan anak-anak kita diajarkan untuk berpuasa dan sampai maghrib, itu luar biasa pahalanya. Tidak apa-apa sih memberikan reward kepada anak-anak kita, tapi tentunya harus diluruskan kembali gitu. Ketika kita memberikan reward kepada anak-anak kita, maka di balik reward itu, kalau misalkan Allah yang ngasih, itu jauh lebih baik dari reward yang kita berikan kepada anak-anak kita. Rasulullah itu kemudian yang ketujuh, ajarkan untuk saling membantu. Jadi ketika kita memasak, misalkan orang tua memasak, maka anak-anak jangan dibiarkan anak-anak itu nyantai gitu ya, main HP sendiri atau apapun gitu. Tapi ajak anak-anak kita untuk membantu kita memasak, ngupas-ngupas bawang lah atau apa gitu. Nah, itu pelajaran untuk membantu orang tua. Kemudian selanjutnya memperingati anak-anak. Memperingati anak-anak itu jangan lapar mata gitu. Jadi ketika ingin berbuka puasa itu segala makanan itu dipesan, pengen ini, pengen itu, tapi ajarkan anak kita cukup dengan makanan-makanan yang bergizi. Tidak lapar mata intinya. Kemudian yang terakhir, bikin Maidatus Sirah, perjalanan Rasulullah SAW. Di situ ajarkan kepada anak-anak ketika sahur, ketika berbuka, atau ketika kita kumpul, ingatkan kepada anak-anak kita tentang perjalanan Rasulullah atau sirah nabawiyah, atau misalkan 60 sahabat Nabi, sehingga anak-anak kita itu mengenal sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Nah, itu mungkin beberapa tips yang akan disampaikan ketika bulan Ramadan, sehingga Ramadan bersama keluarga itu terasa indah. Wallahu a'lam bishawab.